Ini kita masuk ke slide-nya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Hujan. Kita masuk ke pertemuan ke-12, manajemen memori. Yang akan dipelajari hari ini adalah fungsi dari manajemen memori, kemudian klasifikasi manajemen memori, manajemen pemartisian statis dan dinamis. Kemudian kita langsung masuk ke materi ke slide ketiga. Jadi pertama kita pelajari dulu memori. Memori adalah pusat operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi. Memori ini adalah array besar dari word atau byte. Byte itu ukuran dari satuan di komputer ya. Satu byte itu terdiri dari 8 bit. Terus kemudian jadi array itu adalah alamat dari memori gitu ya. Terus kemudian CPU ini akan mengambil instruksi dari memori berdasarkan nilai dari program counter. Sedangkan manajemen memori adalah kegiatan untuk mengelola memori komputer. Jadi proses ini menyediakan bagaimana cara mengalokasikan memori untuk proses atas permintaan ya by request, terus kemudian membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan untuk menjaga alokasi ROM memori. Waktu itu kan kita sudah mempelajari penjadwalan proses kan ya, ada yang namanya priority. Jadi jadi itu kan proses mana yang dilakukan terlebih dahulu itu nanti akan dialokasikan memorinya sebesar itu. Jadi kalau misalkan ada interrupt, dia akan keluar dulu, baru kemudian yang menginterrupt itu masuk, setelah selesai baru dikembalikan lagi ke yang proses yang tadi diinterrupt seperti itu. Masih ingat kan ya? Jadi itu kita masih ada kaitannya sama penjadwalan proses. Jadi pengelolaan memori utama ini sangat penting untuk sistem komputer karena untuk memproses dan fasilitas masukan atau keluaran secara efisien, sehingga memori dapat menampung sebanyak mungkin proses yang akan dikerjakan dan upaya agar pemrogram atau proses ini tidak dibatasi kapasitas fisik memori fisik di dalam sistem komputer. Jadi pernah kan kalian suatu saat kita mengerjakan banyak proses, terus komputernya tiba-tiba blue screen atau tiba-tiba hang seperti itu. Karena itu kapasitas memorinya sudah tidak bisa menampung, tidak bisa mengelola proses yang dilakukan sekian banyak seperti itu. Jadi nanti ada namanya memory manager. Ini adalah bagian dari sistem operasi yang mempengaruhi dan menentukan proses mana yang akan dikerjakan, proses mana yang akan diletakkan dalam suatu antrian. Organisasi dan manajemen memori ini sangat mempengaruhi kinerja komputer. Jadi manajemen memori ini melakukan tugas yang sangat penting dan kompleks berkaitan dengan resource atau sumber daya yang harus digunakan secara bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Terus kemudian upaya agar pemrogram dan proses ini tidak dibatasi oleh kapasitas fisik di sistem komputer. Fungsi dari manajemen memori ini adalah bagaimana mengelola informasi yang dipakai dan yang tidak dipakai, mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai, terus kemudian mengelola swapping atau packing antara memori utama dan disk. Jadi swapping ini adalah pemindahan proses dari memori utama ke disk atau sebaliknya dari disk ke memori utama. Proses ini harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Jadi sebuah proses ini dapat di-swap out, sementara keluar memori ya ke sebuah penyimpanan cadangan untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori atau swap in. Jadi ada proses roll out dan roll in. Ini adalah penjadwalan swapping
berbasis pada prioritas. Jadi proses berprioritas rendah akan di-swap keluar memori agar proses berprioritas tinggi ini dapat masuk dan dijalankan di memori. Nah, sistem operasi ini memberikan tanggapan terhadap manajemen memori untuk aktivitas, yaitu menjaga dan memelihara bagian memori yang sedang digunakan dan yang akan menggunakan, memutus proses-proses mana saja yang dipanggil ke memori, jika masih ada alokasi yang cukup atau ruang di memori. Kemudian mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori jika diperlukan. Kemudian ini adalah bagian dari klasifikasi manajemen memori. Jadi di sini ada nanti akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi ya, baik nyata maupun maya. Nah, kalau misalkan nyata ini bisa dibagi menjadi monoprogramming, yaitu untuk pemakai tunggal, dan multiprogramming untuk pemakai dengan jumlah lebih dari satu. Terus kemudian teknik-teknik manajemen memori, baik monoprogramming, multiprogramming, terus multiprogramming yang ditempatkan secara absolut atau dapat direlokasi, merupakan pengelolaan untuk kapasitas memori sebatas memori fisik yang tersedia. Dan teknik ini tidak dapat digunakan untuk program-program yang berukuran besar dibandingkan dengan kapasitas fisik memori yang tersedia. Jadi teknik-teknik manajemen memori untuk sistem paging dan sistem kombinasi antara paging dengan segmentasi dapat digunakan untuk mengakali kapasitas memori yang terbatas sehingga dapat dijalankan program yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kapasitas memori yang tersedia. Nah, untuk klasifikasi manajemen memori ini dibagi dua, yaitu berdasarkan keberadaan swapping dan berdasarkan alokasi memori. Jadi kalau berdasarkan keberadaan swapping, ini dibagi dua lagi menjadi tanpa swapping atau dengan swapping. Jadi kalau tanpa swapping, manajemen memori ini tanpa pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Tapi kalau swapping, dengan swapping, manajemen memori dengan pemindahan citra proses antara memori utama dan disk selama eksekusi. Nah, alokasi memori, salah satu tanggung jawab dari sistem operasi ini adalah mengontrol akses ke sumber daya sistem. Salah satunya adalah memori. Manajemen memori berdasarkan alokasi memori ini bagi dua lagi menjadi alokasi memori berurutan atau contiguous allocation. Jadi alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke yang besar. Pada alokasi memori berurutan, setiap proses ini akan menempati satu blok tunggal lokasi memori secara berurutan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sederhana, tidak ada rongga memori berserakan, proses berurutan dapat dieksekusi secara cepat, mendukung proteksi memori. Kekurangannya apa? Kekurangannya memori menjadi boros. Karena apa? Karena tidak dapat disisipkan. Apabila ada satu blok nih memori mencukupi, nah itu tidak bisa disisipkan. Jadi akan menjadi sangat tidak efektif dan mempercepat habisnya memori. Yang kedua, alokasi memori kedua adalah alokasi memori tak berurutan. Jadi ini program atau proses ditempatkan pada beberapa segmen yang berserakan, tidak perlu saling berdekatan atau berurutan. Biasanya digunakan untuk lokasi memori maya sebagai lokasi page gitu ya. Kelebihannya, sistem dapat memanfaatkan memori utama secara lebih efisien. Kemudian sistem operasi masih dapat menyisip proses bila jumlah lubang memori cukup untuk memuat proses yang akan dieksekusi. Jadi kalau misalkan ada proses nih, kayak kemarin kan ada proses yang diinterrupt ya, jadi bisa masuk gitu ya selama alokasinya itu mencukupi untuk proses yang akan dikerjakan di dalam memori. Nah, kekurangan dari alokasi memori tak berurutan ini adalah pengendalian yang lebih rumit
dan memori jadi banyak berserakan atau tidak terpakai. Nah, yang selanjutnya adalah memori tanpa swapping. Ini dibagi dua lagi menjadi monoprogramming dengan multiprogramming. Nah, bedanya apa? Kalau monoprogramming itu, sistem komputer hanya mengizinkan satu program atau pemakai berjalan pada satu waktu. Ciri-cirinya apa? Hanya satu proses pada satu saat, hanya satu proses menggunakan semua memori, jadi pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk atau tipe, terus kemudian program mengambil kendali seluruh mesin. Teknik monoprogramming ini masih dipakai untuk sistem kecil, yaitu sistem tempelan atau embedded system yang menempel atau terdapat pada sistem lain. Sistem tempelan ini biasanya mengendalikan satu alat. Salah satu contohnya adalah yang digunakan di mobil, yaitu pengendalian perapian, pengendalian kemudi, pengendalian pengereman, pengendalian bahan bakar, dan sebagainya. Proteksi pada monoprogramming ini sederhana, jadi pemakai mempunyai kendali penuh terhadap seluruh memori utama. Memori dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang berisi rutin sistem operasi, bagian yang berisi program pemakai, dan bagian yang tidak digunakan. Nah, kemudian untuk penjelasan multiprogramming dengan pemartisian statis membagi memori menjadi sejumlah partisi tetap. Nah, pada partisi tersebut proses-proses ditempatkan. Multiprogramming dengan pemartisian statis ini mempermudah pemrogram agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Efisiensi penggunaan sumber daya, eksekusi ini lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Dapat mengerjakan sejumlah proses secara simultan. Ada beberapa alasan mengapa multiprogramming ini digunakan, yaitu mempermudah pemrogram agar dapat memberikan layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan, efisiensi penggunaan sumber daya, eksekusi lebih murah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil, dapat mengerjakan sejumlah job secara simultan. Kelemahannya, bila program ukuran lebih besar dibandingkan partisi yang tersedia, maka tidak dapat dimuatkan atau tidak dapat dijalankan. Untuk program yang sangat kecil dibandingkan ukuran partisi yang telah ditetapkan, maka banyak ruang yang tidak dipakai, sehingga akan menyebabkan pemborosan memori atau disebut juga fragmentasi internal. Nah, ini untuk pemberian alamat. Jadi sebelum masuk ke memori, suatu proses kan ini harus proses waiting ya. Nanti sebelum proses ini diberikan alokasi memori, itu akan masuk ke input queue pemberian alamat. Nah, untuk pemberian alamat ini ada tiga fase. Jadi pada saat kita melakukan pembuatan program, terus kemudian akan dibuat file eksekusinya, pertama kan kita melakukan compile kan ya, compile program. Jadi pada saat proses di-compile, ini menggunakan kode absolute, jadi dia akan mengecek apakah ada sintak-sintak yang tidak benar. Jadi proses compile itu melakukan pengecekan terhadap kode sintak, keseluruhan kode sintak ya, mulai dari yang pertama inisialisasi variabel gitu kan ya, terus kemudian sintaknya apakah sudah benar, misalkan kode PHP berarti kan harus dimulai dari siku terus tanda tanya PHP seperti itu dan lain sebagainya sampai tanda tanya PHP atau tanda tanya siku besar atau sampai dengan tag penutup dari HTML seperti itu. Nah, kemudian dia akan setelah proses compile selesai, dia akan membentuk file namanya apa ya, titik obj kalau nggak salah. Nah, itu kan proses loading.
Jadi pada saat load ini pada saat proses dipanggil ini akan menggunakan kode yang direlokasi. Jadi proses load ini akan memeriksa logika program. Nah, kemudian setelah terbentuk filenya, nah kemudian dia akan dilakukan eksekusi. Jadi pada saat dieksekusi ini akan membentuk file .exe seperti itu. Jadi kalau kalian melakukan proses instalasi, yang kalian cari kan adalah .exe-nya kan ya. Nah, itu adalah proses setelah compile dan loading dilakukan. Nah, kemudian alamat logika atau alamat yang dibentuk di CPU atau disebut juga dengan alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori. Nah, untuk merubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat yang dinamakan MMU atau Memory Management Unit. Nah, pengubahan dari alamat logika ke alamat fisik ini adalah pusat dari manajemen memori. Jadi di sini adalah pusat dari manajemen memori. Terus kemudian kita lanjut ke pemartian statis berdasarkan ukuran. Partisi-partisinya ini dibagi menjadi dua, yaitu pemartisian menjadi partisi berukuran sama. Jadi ukuran semua partisi memori ini adalah sama. Beberapa proses yang ukurannya kurang atau sama dengan ukuran partisi dimasukkan ke sembarang partisi yang tersedia. Jadi kalau ada kelemahannya, jika ada program berukuran lebih besar dibandingkan partisi yang tersedia, maka tidak dapat di-load atau tidak dapat dijalankan. Jadi pemrogram ini harus mempersiapkan overlay sehingga hanya bagian program yang benar-benar dieksekusi yang dimasukkan ke memori utama dan saling bergantian. Untuk overlay diperlukan sistem operasi yang mendukung proses swapping. Nah, untuk program yang sangat kecil dibandingkan ukuran partisi yang ditetapkan, maka banyak ruang yang tidak dipakai, sehingga mengakibatkan pemborosan atau fragmentasi internal. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan partisi tetap berukuran berbeda. Nah, kalau pemartisian berukuran berbeda, jadi ukuran sebuah partisi memori ini akan berbeda-beda. Satu proses dengan proses lain ini ukuran memorinya akan berbeda-beda. Strategi penempatan pada partisian menjadi partisi berukuran sama, penempatan proses memori dilakukan sangat mudah karena dapat dipilih sembarang partisi yang kosong. Strategi penempatan pada pemartisian menjadi partisi-partisi berukuran berbeda. Jadi satu antrian untuk tiap partisi, banyak antrian untuk seluruh partisi. Proses ditempatkan ke partisi yang paling kecil yang dapat memuat. Keuntungannya ini meminimalisir pemborosan memori. Karena ukuran tiap memori kan berbeda-beda. Jadi misalkan proses 1 itu membutuhkan 3 memori, ya udah disetting partisinya hanya untuk 3 memori seperti itu. Jadi kalau misalkan ada yang 5 memori, 5 berukurannya 5 kilobyte misalkan, maka dia hanya diberikan sebesar 5 kilobyte. Gitu. Jadi ini akan meminimalisir ruang-ruang kosong yang ada di memori sehingga akan meminimalisir pemborosan memori atau fragmentasi internal. Kelemahannya dapat terjadi antrian panjang di suatu partisi sementara antrian partisi-partisi lain kosong seperti itu. Jadi kemudian satu antrian untuk seluruh partisi. Proses-proses diantrikan di suatu antrian tunggal untuk semua partisi. Proses segera ditempatkan di partisi bebas paling kecil yang dapat dimuat. Kelebihannya lebih fleksibel, implementasi dan operasi lebih minimal karena hanya mengelola satu antrian. Kelemahannya, proses dapat ditempatkan di partisi yang banyak diboroskan, yaitu proses kecil ditempatkan di partisi yang sangat besar. Kemudian kita lanjut ke
Fragmentasi pada pemartian statis ini dibagi dua, yaitu fragmentasi internal dan fragmentasi eksternal. Jadi fragmentasi ini adalah fenomena munculnya lubang-lubang atau hole ruang memori kosong yang tidak cukup besar untuk menampung permintaan alokasi memori dari proses. Jadi fragmentasi ini pemborosan memori yang akan terjadi pada setiap organisasi penyimpanan. Fragmentasi pada pemartisian tetap terdiri dari fragmentasi internal. Fragmentasi internal terjadi ketika kapasitas memori yang diberikan ke sebuah proses melebihi besaran permintaan yang diajukan oleh proses. Selisih antara besaran memori yang dialokasikan dengan besarnya permintaan proses disebut dengan fragmentasi internal. Biasanya terjadi pada partisi tetap. Fragmentasi eksternal ini terjadi apabila jumlah keseluruhan memori bebas yang tersedia cukup untuk menampung permintaan ruang memori dari sebuah proses. Namun, dari ruang memori kosong tersebut terpisah-pisah sehingga proses tidak dapat menggunakannya. Solusinya untuk fragmentasi internal ini adalah compaction, paging, atau segmentasi. Jadi contohnya untuk sebuah proses ada minta alokasi memori sebesar 9 KB. Namun memori telah dipartisi menjadi blok-blok dengan ukuran 4 KB gitu ya. Sehingga akan terbentuk dua buah blok dengan ukuran 4 KB dan satu blok tambahan yang hanya berukuran 1 KB. Nah, ini akan memiliki sisa kapasitas sebesar 3 KB. Selanjutnya ada dua tipe contiguous memory allocation, yaitu partisi tunggal dengan partisi banyak. Partisi tunggal adalah alamat memori yang dialokasikan untuk proses adalah yang berikutnya pada alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Jadi kalau partisi banyak, mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan. Proses yang akan dialokasikan ke dalam antrian dan algoritma penjadwalan digunakan untuk menentukan proses mana yang akan dialokasikan berikutnya. Ada dua cara pengaturan partisi pada sistem partisi banyak, yaitu partisi tetap dengan partisi dinamis. Partisi tetap apabila memori dipartisi menjadi blok-blok yang ukurannya ditentukan dari awal, terbagi lagi atas partisi tetap berukuran sama dan partisi tetap berukuran berbeda. Partisi dinamis adalah memori dipartisi menjadi bagian-bagian dengan jumlah dan besar yang tidak tentu. Kemudian untuk slide terakhir, ini adalah algoritma pengalokasian memori dengan partisi dinamis. Ada first fit, best fit, next fit, dan worst fit. Jadi first fit ini mengalokasikan hole pertama yang jumlahnya mencukupi. Pencariannya dimulai dari awal. Kalau best fit mengalokasikan hole terkecil yang besarnya mencukupi. Next fit mengalokasikan hole pertama yang besarnya mencukupi. Pencarian dimulai dari akhir pencarian sebelumnya. Kemudian worst fit mengalokasikan hole terbesar yang tersedia. Oke, itu materi kita untuk pertemuan ke-12, yaitu klasifikasi manajemen memori. Selanjutnya ini ada tugas yang kalian bisa kerjakan secara berkelompok, yaitu jelaskan hierarki organisasi memori pada sistem komputer, yaitu cache memory, main memory, dan secondary memory. Terus kemudian jelaskan skema swapping pada gambar di samping. Ya, ini ya, pada gambar ini proses swap out dengan swap in. Ini gambar ini berceritanya bagaimana gitu ya.
Terus berikan contoh algoritma pengalokasian memori dengan partisi dinamis, baik first fit, best fit, next fit, dan worst fit, seperti itu. Dan materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Ini tugas kelompok ya.